Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah gabung di kelas kita ya, kelas kimia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Ini kelihatannya sehat ya, semua wajahnya ceria. Oke, sudah isi presentasi di Google Classroom-nya? Ada linknya ya. Kalian isi, terus nanti dikirim. Sepertinya Ibu lihat sudah mulai sudah lengkap ya. Jadi kita mulai saja pembelajaran ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa ya agar pembelajaran kita ini diberkahi, lalu kita dapat mudah dan lancar melakukan dan melaksanakan pembelajaran. Ibu minta tolong Mbak Jelita ya untuk memimpin doanya hari ini. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Jelita. Oh ya anak-anak, kita masih pandemi ya, jadi kita belum bisa melaksanakan pembelajaran luring. Kita masih daring. Kalian jaga kesehatan karena di Malang ini masih zona merah. Jangan terlalu sering keluar rumah kalau tidak penting. Ibu share screen dulu ya. Ya, Bu. Oke. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu tadi sudah ingatkan untuk presensi, lalu jangan lupa tetap melaksanakan 5M ya, memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, jaga kesehatan, tetap ibadah, yang perbanyak ibadah. Nah, untuk lebih bersemangat lagi, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan kita. Ini sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu, sudah kelihatan, Bu. Sudah terlihat ya, kita nyanyi lagu yang sering kita nyanyikan di upacara, karena kita jarang upacara, maka hari ini kita harus bersemangat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari anak-anak dimulai dari sekarang, sudah siap ya? Iya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita hiduplah tanahku, hiduplah negeri aku bangga jiwanya, badannya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku. Indonesia yang berdaya. Pelajaran kita sudah berdoa ya. Lalu nih ada yang Ibu nilai di pembelajaran kita kali ini. Ini pertemuan yang ketiga ya. Ada penilaian yang kalian harus perhatikan. Ada penilaian kognitif. Nanti ada tes evaluasi kuisis. Ini kita kerjakan di akhir pembelajaran. Lalu ada
nilai lembar observasi sikap, bagaimana sikap kalian di pembelajaran kali ini, aktif, tidak aktif, atau bagaimana. Lalu nanti ada penilaian presentasi, nah, bagaimana kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sudah jelas ya anak-anak? Jadi proses belajar ini kalian harus lebih siap. Oke, masuk ke pelajaran kita. Nah, masih ingat nggak kalian minggu lalu, pertemuan kita di minggu lalu tentang materi apa? Siapa yang masih ingat? Klasifikasi. Ini siapa nih, Lila ya? Oh ya, betul. Klasifikasi materi. Nah, di klasifikasi materi itu pertemuan kedua, ini ada sangkut pautnya dengan pertemuan yang sekarang. Nah, jadi di klasifikasi materi unsur dibagi klasifikasi kelompok materi dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3 ya. Ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Sudah kelihatan gambarnya ini anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, ini ada beberapa gambar dari materi yang Ibu berikan di sini. Mana yang termasuk unsur? Unsur itu yang mana? Yang bisa menjawab? Unsur? Besi sama emas, Bu. Oke, betul sekali. Besi dan emas. Ini gambarnya yang ini ya. Besi, lonjaran besi dan batangan emas. Itu adalah unsur. Betul. Itu tadi siapa yang jawab tadi? Tika. Tika. Ya, oke. Senyawa. Mana yang senyawa? Gula. Gula. Sama air. Itu apa? Ini gambar baking soda. Ya, soda kue. Ini tadi mau jawab yang ini ya. Cuma nggak kelihatan tulisannya. Oke, ini adalah soda kue ya. Nah, ini gula dan soda adalah senyawa. Betul sekali. Yang campuran yang mana? Kopi sama sirup. Kopi dan sirup. Oke, jadi campuran. Apa itu campuran? Campuran itu apa, Nana? Masih ingat tidak minggu lalu? Gabungan antara 2 zat atau lebih. Ya, betul. Gabungan antara 2 zat atau lebih, tapi secara apa? Fisika apa kimia? Fisika. Fisika, betul. Jadi, itu secara fisika ya. Kalau yang secara kimia tadi senyawa. Kalau yang secara fisika itu adalah campuran. Nah, campuran dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 2, yaitu campuran Homogen. Homogen dan heterogen. ya, betul, homogen dan heterogen. Nah, yang heterogen yang mana? Kopi apa sirup? Sirup. Yang heterogen kopi, Bu. Kopi, betul. Yang heterogen kopi, yang homogen itu adalah sirup. Nah, peta konsep kali ini itu adalah kita akan mempelajari tentang pemisahan campuran. Ya, nanti berdasarkan sifat fisika ada metodenya atau tekniknya. Kita pisahkan campuran tadi ya dengan penyaringan, dengan sentrifugasi, kristalisasi, destilasi, kromatografi dan ekstraksi. Nah, untuk yang kimianya dengan penjernihan air, kalian pernah melakukan di SMP mungkin ya untuk penjernihan air. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, nah ini nanti kalian atau siswa mampu memahami macam-macam pemisahan campuran. Lalu yang kedua, siswa mampu menganalisis prinsip kerja dan tujuan pemisahan campuran. Yang ketiga, siswa mampu merancang pemisahan campuran melalui praktikum berdasarkan sifat fisika dan kimia. Yang keempat, siswa mampu melakukan pemisahan campuran melalui praktikum berdasarkan sifat fisika dan kimia. Yang kelima, siswa mampu menyajikan hasil pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika dan kimia. Oke anak-anak, lihat gambar ini, perhatikan, amati. Ini kalau kalian saya tanya, ini gambar apa? Yang pertama di atas. Memerah santan. Ya, memerah santan. Ya, pernah melakukan? Pernah. Bu. Nah, gambar yang kedua, yang gelas ini. Nyaring-nyaringan. Ya, pembuatan teh. Ini bisa dikatakan pembuatan teh atau mungkin kopi ya. Terus yang ini? Yang terakhir pengayatan.
Nah, saya di awal sudah mengatakan bahwa kimia itu dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi fenomena-fenomena seperti ini itu sering kita lakukan, cuman kita tidak sadar kita telah melakukan analisis atau analitik kimia sebenarnya ya. Kita sudah memisahkan. Nah, yang ini kalau saya tanya, pemisahan santan dengan apanya ini? Yang tertahan di sini apa? Tertahan di saringan? Kelapa. Dengan dagingnya, Pak. Ya, ampasnya. Bagaimana dengan gambar yang kedua yang tertahan di saringan? Teh. Itu teh. Ampas. Ya, ampasnya Ampasnya. juga. Betul sekali. Nah, dengan yang ketiga ini adalah pengayakan apa? Pasir, Bu. Jadi kalau kalian lihat ketiga ini sudah sering kita lakukan bahwa kita memisahkan antara zat apa dengan apa. Kalau yang pertama, wujud zat ada 3, cair, padat, dan gas. Kalau yang pertama, memisahkan zat cair. Misalkan Betul. Zat cair dan zat padat. Berarti nanti kalian amati lagi. Nah, kita amati gambar yang kedua. Yang slide selanjutnya. Nah, ini di Malang banyak sungai ya. Ini gambar sungai yang bagaimana sungai ini? Sungai ini tampak jernih apa tampak kotor? Atau tampak keruh? Ya, tampak kotor, tampak keruh. Nah, sungai merupakan materi. Nah, kalau kita lihat di sini termasuk materi apa? Unsur senyawa apa campuran? campuran. Ya, betul. Campuran apa? Homogen apa heterogen? Heterogen. Karena ada apanya, Pradipta? Karena ada air, kerikil, batu, sama tanahnya, Bu. Ya, betul. Jadi kalau kita ngambil air sungai itu tampak keruh ya. Nah, ini Ibu ambil gambar yang kedua. Ini di kabar berita ada di daerah Mojokerto itu sudah kekeringan sehingga dia memanfaatkan kubangan-kubangan air sungai ya. Apakah layak untuk dikonsumsi kalau seperti ini? Langsung kita konsumsi buat anak? Ya, belum tentu ya. Ya, betul, belum tentu. Harus kita apakan kalau untuk layak konsumsi? Harus kita saring, Bu. Kita jernihkan, kita Ya, murnikan. kita jernihkan, kita saring. Gimana sih ciri-ciri atau ciri-ciri utama air yang layak konsumsi itu seperti apa? Yang tidak berwarna, tidak berbau. Iya. Tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Oke, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Betul sekali. Tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Ya, itu salah satunya. Selanjutnya, dapatkah air sungai keruh dimanfaatkan? Bisa dimanfaatkan ya, tadi dengan cara harus diapain tadi? Nah, tadi kalian udah jawab, dijernihkan. Nah, dilakukan yang namanya penjernihan air. Nah, bagaimana teknik-teknik yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan zat murni? Nah, di kimia itu ada beberapa teknik, yaitu teknik destilasi, kristalisasi, filtrasi, evaporasi, kromatografi, dan sublimasi. Nah, yang kalian sering lihat tadi yang di gambar awal itu masih filtrasi ya. Jadi ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan zat murni. Bagaimana prinsip kerjanya, bagaimana tujuannya, nanti akan kalian diskusikan ini di LKPD kalian. Ya, secara berkelompok. Oke, permasalahannya tadi Ibu bilang bagaimanakah prinsip kerja destilasi yang kita ambil, nanti sublimasi bagaimana, lalu kromatografi itu bagaimana, kristalisasi bagaimana, dan filtrasi itu bagaimana. Lalu kalian jelaskan juga tujuannya untuk mendapatkan apa di destilasi, sublimasi, kromatografi, dan kristalisasi serta filtrasi. Yang ketiga, bagaimana merancang, melakukan menyajikan hasil dari pemisahan campuran. Merancang pemisahan campurannya itu bagaimana? Ada di LKPD nanti Ibu kasih 3 sampel. Sampel yang pertama itu adalah sampel campuran antara kapur barus, ya,
garam dapur, dan pasir. Nah, ini dipisahkannya pakai metode yang mana? Kalian harus merancangnya, mulai dari alat bahan dan langkah kerjanya. Lalu yang kedua sampelnya adalah air tape. Nah, di dalam air tape itu ada campuran alkohol dan air. Nah, kita memisahkan alkoholnya dari airnya pakai metode yang mana? Kalian diskusikan. Lalu yang ketiga itu adalah spidol ya, spidol warna merah, biru dan hitam. Nanti kalian buat. Oke anak-anak, kita mulai diskusi kelompoknya. Sebelumnya apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ya, LKPD-nya di-download sudah ya. Kemarin Ibu sudah masukkan di Google Classroom. Lalu bahan ajar juga sudah. Kalian nanti diskusi kelompok dengan temannya, bekerja sama yang baik, tetap dengan jaringan WA-nya ya, WA webnya. Terus nanti selain dari bahan ajar yang Ibu berikan, kalian bisa lihat di media-media internet lainnya untuk literasinya ya. Ibu kasih waktu sekitar 25 menit sampai dengan 30 untuk melaksanakan presentasi. Bisa dipahami? Untuk melaksanakan diskusi ya, mohon maaf. Jadi untuk melaksanakan diskusi, Ibu kasih waktu 25 sampai 30 menit. Terus apa yang harus dikerjakan? Mengerjakan LKPD sama membuat rancangan pemisahan campuran, ya. Ya, begitu saja dari Bu Diana. Kalian bisa lakukan diskusi sekarang. Terima kasih. Diskusinya lewat WA ya. Jadi tampilkan WA-nya. Lakukan diskusi secara urut ya, karena kalian harus tahu dulu prinsip kerjanya, terus tujuannya dari yang awal. Kelompok 1, 2, 3. Kalian bisa baca di bahan ajarnya, mulai dari filtrasi ya. Filtrasi, di situ ada filtrasi, ada kromatografi, ada destilasi, mulai dari filtrasi. Oh iya, anak-anak, di dalam LKPD itu ada link-link video yang kalian lihat dulu sebelum kalian mengisi kalimat rumpangnya ya. Lihat link videonya. Diamati. Sebenarnya tidak urut juga nggak apa-apa, karena memang prinsip dan tujuannya kan beda-beda ya, antara metode yang satu dengan metode lainnya.
Yang bisa Oke, kelompok 2 dikerjakan. Masih melihat tayangan video ya? Ya. Kalau masih melihat, diamati. Ya, untuk yang kalimat rumpang, yang titik-titiknya itu memang dicari ya, lewat video pengamatan video. Jadi literasi video YouTube. Oke, ya, baca bahan ajar. Ya, selain bahan ajar, bisa di media internet lainnya. Jangan lupa hasil diskusinya dimasukkan di lembar jawaban ya, di Google Slide-nya, Google Docs-nya yang kemarin Ibu berikan. Ya, contoh filtrasi. Jadi ada 5 metode yang Ibu ambil, 5 metode filtrasi, lalu sublimasi, kristalisasi, terus ada kromatografi, destilasi ya. 5 itu yang Ibu masukkan di dalam LKPD, kalian bisa cari prinsipnya. Prinsip dasarnya. Oke. Ya, mulai di kelompok 1 mulai dapat jawaban-jawaban dari kalimat rumpang ya. Bagus. Ya, kelompok 2 sudah ada jawabannya.
Ya, di kelompok 1 sudah berjalan dengan baik. Perhatikan waktunya ya anak-anak. Untuk kalimat rumpang itu kan videonya hanya sekitar 5 menit. Ada yang 3 menit, ada yang 2 menit. Jadi kalian bisa cepat untuk mendapatkan jawabannya. Yang agak memakan waktu mungkin di rancangan. Oke, kita lihat di kelompok 3. Ya, Nah, sudah dapat hasilnya langsung diketikkan ya, nak. Jadi nggak makan waktu lama. Satu orang yang masukkan jawaban. Ya, sama-sama saling melengkapi tugasnya. Ya. Nah, lagi kristalisasi. Setelah filtrasi masuk ke kristalisasi. Ya, ini kerjasama yang baik ya, kelompok 1. Kelompok 2 juga sama. Kelompok 2. Kalian bagi tugas ya, mungkin biar kerjaannya itu lebih mudah dikerjakan. Nah, prinsip dasar itu berarti apa yang menjadi pokok dalam pemisahan tersebut. Ya, jadi kuncinya di situ. Kelompok 3. Ya, kelompok 2 sudah masuk sublimasi, sudah tahap yang ketiga. Ibu perhatikan
WA kalian ya. Jadi siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif itu terlihat juga di sini dan nanti terlihat di hasil kalian diskusi. Ada penilaian yang diberikan di sini. Oke, anak-anak, ya hasilnya dimasukkan di penyajian presentasi nanti kalian ketik dulu. Ya ini kelompok 3 ya, kristalisasi, udah masuk kristalisasi. Ya. Oke, bagus sekali. Prinsip dasarnya sudah ada, tujuannya juga sudah ditemukan. Ya, saling melengkapi ya. Kelompok 3 bagus nih kerjasamanya. Ya, boleh kalau kalian mau browsing. Ya. Jadi di media internet itu juga banyak sekali bahan ajar atau artikel tentang pemisahan campuran ini. Ya, Reva ini bagus ya. Oke. Oh, kelompok 1 sudah banyak chatnya. Ya, jadi kalau yang sudah bisa menjawab bisa langsung masukkan di hasil diskusinya. Ya. Jangan pemisahan. Ya, kalau yang sudah sampai ke prinsip kerja sudah selesai, tujuannya sudah selesai, rancangan pemisahan itu ada alat dan bahan ya, nanti kalian cantumkan. Alat dan bahannya ini yang kalian dapati di sekitar kalian saja.
Jadi jangan yang pakai standar lab ya, karena kan tidak mempunyai itu ya. Kalian, karena ini nanti akan dipraktikkan di rumah ya. Alat bahannya apa, lalu langkah kerjanya bagaimana? Ya, oke. Alat bahannya apa, langkah kerjanya bagaimana, itu kalian urutkan ya. Kalian masukkan di hasil diskusi. Oke. Ya. Ini sepertinya kalian yang masuk kerja udah pada selesai ya. Langsung masuk ke rancangan ya. Ke rancangan pemisahan. Ya, diskusikan dengan teman kalian menggunakan alat bahannya apa yang mudah didapatkan ya. Jadi kalau misalnya pakai ada menggunakan pemanas, itu mungkin kalian buat dulu pemanasnya ya. Kalau pakai kompor kayaknya terlalu besar apinya ya. Jadi mungkin pakai apa yang kalian bisa ide yang kalian bisa lakukan. Di kelompok 3, ayo segera ke rancangan. Ya, kelompok 3 lagi mempersiapkan rancangannya. Kelompok 2, ya, kelompok 2 mulai ya. Campurannya itu yang pertama, campuran kapur barus, garam, dan pasir. Nah, ini ceritanya Ibu buatkan sampelnya itu berupa campuran dari ketiga bahan tersebut. Ya. Nah, metode apa yang mau digunakan? Metodenya bukan hanya satu ya. Kalau campurannya ada 3 tuh bisa pakai 3 metode. Ya. Makanya diperhatikan mau pakai yang mana. Kalian pilih dari kelima tadi yang sudah kalian tahu prinsipnya ya. Pilih dari kelima metode sebelumnya. Memilihnya tentu saja tahu sifat fisikanya ya, sifat fisika dari zat-zat tersebut. Tidak hanya saya suka pakai yang ini, saya suka pakai metode ini, tidak. Jadi benar-benar kita tahu prinsipnya dan tujuan dari pemisahan tersebut apa. Dan anak perhatikan waktunya ya, kurang berapa menit lagi. Ya,
Hmm. Ya betul. Jadi sudah ada yang punya ide untuk menggunakan pemanas apa ya? Nanti kita lihat. Kalau ada kendala, monggo ditanyakan ke Bu Diana ya. Mungkin kalian ada bertanya tentang tekniknya atau apanya yang kalian kurang mengerti, bisa tanya. Lewat WA ya. Lewat WA, nanti Ibu akan balas WA-nya. Iya. Ini yang di kelompok 1 ini Rika ya. Rika idenya bagus tuh, Rika. Ya. Rika mulai paham ya. Ya, Rika bagus. Angka kerja urut ya, Nak. Urut mulai dari apa yang kalian lakukan pertama, lanjut sampai menemukan ke hasilnya. Ya, bagus ya untuk Lila, Eva di kelompok 2. Kalian literasi bahan ajar ya, literasi bahan ajar, literasinya bisa juga di media internet. Situ ada, kalau dia menggunakan destilasi, itu rancangannya bagaimana, rancangan yang menggunakan bahan-bahan bekas saja, ya, atau bahan-bahan yang ada di rumah, ya. Jadi kalian buat. Oke. Anak-anak waktunya, diperhatikan waktunya. Kurang lebih sekitar berapa? Jadi kita mulainya dari jam sekitar 7 menit ya. Bisa kalian buat. Ya.
langsung membuat langkah kerja dan alat bahannya. Nanti itu kalian presentasikan. Ya, ya perhatikan waktunya kurang sekitar 8 menit sampai dengan 10 menit ya kayaknya tadi. Ya. Ya, kalau udah dapat di langkah-langkah kerjanya biasanya langsung cepet nih, cepet untuk menuliskannya ya. Tapi diamati dulu kira-kira sanggup nggak mengerjakannya ya. Kalau bahannya ada yang tidak ada di rumah atau sulit didapat, jangan dipakai ya, ganti alternatif yang lain. Oke? Ya, kimia itu dekat dengan kita ya. Jadi insya Allah barang-barangnya atau bahan-bahannya mudah kita dapat. Jadi karena memang kehidupan manusia itu tidak terlepas dari kimia. Oke, di kelompok 2. Ya, anak-anak kurang sekitar Ibu beri waktu sekitar 5 menit ya. Ini udah sampai ke langkah kerja kok. Ya, pinter. Oke, bagus. Ada yang share YouTube. Nah, mungkin untuk dilihat temennya ya. Coba dilihat videonya. Ya, ada yang share video. Ya, sudah masuk ke langkah kerja destilasi. Betul. Ini mengambil dari internet ya, tapi disesuaikan dengan kesanggupan kalian. Kelompok 1 ya sudah mulai ada rancangan. Lalu kelompok 1 ya, kelompok 3 sudah membuat langkah-langkah. Sudah 2. Jadi ada 3 rancangan yang kalian lakukan. Kalau sampel yang pertama itu 3 campuran, 3 bahan, 3 zat, berarti ada 3 metode yang dipakai. Apa saja itu kalian putuskan dari melihat prinsip kerja, terus tujuannya. Dan anak kurang 3 menit lagi, disiapkan rancangannya, segera kita presentasi ya.
Ya, desilasinya sudah ada. Ya, kelompok 3 klasik ya, cepat. Ya, kerjasama yang baik untuk kelompok 3 ya. Kelompok 2 juga tentunya kerjasamanya juga baik. Kelompok 1 pun sama ya. Oh ya, untuk yang share screen nanti siap ya untuk share screen kalau ada kendala. Oh ya, filenya ini kalian kirim dulu ke Budiana, siapa iya, tahu Bu. ada kendala ya. Takutnya ada kendala dari teman-teman yang mau share. Tapi Iya, kalau Bu. sudah lancar, alhamdulillah ya. Iya, Bu. Ini Satria ya? Iya, Apa Bu, sudah? saya. Ya, Satria kelompoknya gimana? Diskusinya udah ya? Udah bisa. Oh, ini udah kasih saya untuk share screen. Ya, oke. Ya, anak-anak, terus ya. Anak-anak, apa sudah bisa kita mulai presentasi? Iya, Bu. Iya, Udah? Bu, sudah, Bu. Silakan. Tadi Bu Diana tadi terlempar ada gangguan sedikit mungkin. Oke, kalau sudah mengerjakan mulai dari tahap yang pertama ya, prinsip kerja dasar, tujuannya, lalu ada rancangan, itu kita presentasikan sekarang. Ibu minta dari kelompok 2 dulu deh. Kelompok 2, untuk kelompok 2 itu dibacakan dan di-share dulu hasil kerjanya. Iya, Bu. Kelompok 2 itu bagian yang siapa ini? Kelompok 2. Saya, Bu. Sebentar, Bu, saya coba dulu. Oke, ya boleh. Boleh dicoba. Bisa, Tio? Nggak bisa, Bu. Oke, kelompok 2 saya bantu share ya. Tadi kan sudah kirim ya semua hasil. Udah dikirim belum ke WA Bu Diana? Sudah, Bu. Sudah ya. Coba saya lihat dulu.
Mungkin diawali dengan yang kelompok lain dulu deh. Kelompok 3 coba. Kelompok 3. Kelompok 3 apa sudah siap? Jelita, Bu. Jelita ya. Jelita bisa siap nggak untuk presentasi? Tadi kelompok 2 ada gangguan ya? Bentar. Itu di landscape Jelita. Di landscape, kalau gitu nggak kelihatan. Model ya, kamu ganti rotasinya ya, lalu ya. Hasil jawabannya kelompok 3 untuk yang destilasi saja ya, jadi kamu bacakan untuk destilasi, terus sama nanti rancangannya yang kamu bacakan itu yang tentang, kalau destilasi itu yang air tape ya, di situ. Silakan. Destilasi. Pada proses destilasi, ketika campuran alkohol dan air dipanaskan, alkohol akan menguap terlebih dahulu. Air akan tertimbang di dalam wadah. Uap alkohol yang dihasilkan akan melalui proses pendinginan pada kondensor sehingga akan diperoleh cairan alkohol yang ditampung di wadah yang lain. Campuran yang awalnya terdiri dari 2 komponen, yaitu alkohol dan air. Maka setelah dilakukan destilasi, 2 komponen cairan tersebut dapat dipisahkan. 2. Contoh destilasi dalam kehidupan sehari-hari. Pemisahan minyak bumi menjadi bensin, solar, aftur, dan senyawa lainnya. Destilasi bersingkat. Ya. Prinsip destilasi adalah bahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih zat-zat penyusunnya. Tujuan destilasi adalah memperoleh zat cairan murni. Oke, stop dulu. Berarti ini prinsip dasarnya perbedaan titik didih ya. Oh, ini langsung ke rancangan. Oke. Rancangan pemisahan campuran Rancangan pemisahan. alkohol dalam air tape. Ini Setelah saya, Bu. Oh, iya boleh. Rancangan pemisahan campuran alkohol dalam air tape. Setelah melakukan studi literatur dan diskusi kelompok, kami merancang pemisahan campuran spiritus dalam air dengan menggunakan Ini sebenarnya pemisahan destilasi. Ini ya, sebentar dulu. Abed, ini mungkin copy paste ya, yang dipisahkan alkohol dan air tape. Ini spiritus ini mungkin ngambil dari media internet ya. Ini diganti dengan alkohol ya. Oke, lanjut. Prinsip dasar pemisahan dengan menggunakan ya. Dasarnya apa? Perbedaan titik didih dari zat-zat penyusunnya. Ya, betul. Alat dan bahan: kaleng sebagai tabung, baskom dan selang sebagai kondensor, solder sebagai alat pelubang kaleng dan baskom, termometer pengukur suhu, wadah penampung destilasi, pembakar spiritus, sampel air atau ekstrak tape ketan, seperti yang ada di gambar. Lanjut, Bu ya. Langkah kerja: merangkai alat destilasi sederhana.
Langkah pertama, lubangi tutup kaleng bekas sebanyak 2 buah. Yang kedua, lubang di bagian tepi dan tengah. Yang ketiga, lubang tepi pada tutup kaleng berfungsi untuk selang yang nantinya akan menghubungkan ke kondensor. Keempat, lubang yang di tengah untuk tempat diletakkannya termometer. Langkah kedua, lubangi baskom di kedua sisinya. Lubang sisi pertama dibuat untuk selang keluarnya destilat. Lubang sisi yang kedua dibuat untuk selang penghubung antara abu destilasi dengan kondensor. Langkah ketiga, hubungkan kaleng bekas dengan baskom menggunakan selang dengan memasukkan selang ke lubang-lubang yang telah dibuat. Yang kedua, letakkan rangkaian yang telah dilubangi dengan posisi sesuai seperti yang digambar. Proses destilasi. Masukkan ekstrak tape ketan ke dalam tabung destilasi dan tutup rapat. Pasang termometer untuk mengukur suhu yang ada di dalam tabung destilasi. Kemudian masukkan air dingin atau es batu dalam baskom sebagai kondensor. Nyalakan api spiritus untuk memanaskannya. Setelah uap naik, amati yang terjadi. Tetesan pertama destilat atau alkohol akan keluar. Sudah, Bu, presentasinya kelompok 3. Kalian menggunakan destilasi berarti campurannya homogen apa heterogen? Untuk alkohol dan air tape? Mungkin jawab? Yang bisa jawab? Campuran homogen apa heterogen? Mic-nya dibuka ya, anak-anak yang jawab. Di kelompok 3 memutuskan menggunakan destilasi karena campurannya itu adalah campuran terlihat tidak, nampak tidak antara air dengan alkohol. Nampak, Bu. Ya, tidak. Maksudnya saya, apakah air dan alkohol itu dalam air tape itu terlihat berbeda? Di dalam air tape kan tidak ya. Artinya dia campurannya Homogen. Ya, iya. Jadi kalau di destilasi itu campurannya homogen, sehingga digunakan tadi prinsipnya pakai perbedaan apa? Perbedaan titik. Ya, tadi udah dituliskan. Oh iya. Perbedaan titik didih ya. Nah, Nana, ya cukup bagus tadi rangkaiannya. Saya rasa mungkin lihat di media internet ya, tapi bisa disesuaikan dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Dan itu cukup bagus. Kita pakai kaleng bekas tadi ya, lalu kita pakai baskom, pakai es batu, ya itu mudah didapat. Mungkin kalau yang solder pinjam punya ayahnya atau omnya itu untuk melubangi. Kalau tidak ada solder bisa diganti yang lain. Batang besi yang panas gitu, kita panaskan dulu. Oke, ada tanggapan kelompok lain untuk yang destilasi? Sama tidak dengan kelompok yang lain? Iya, Bu, hampir sama, Bu. Kita ya seperti itu sama. Ya? Sama ya, oke, bagus. Nah, lanjut ke kelompok berapa ini? Kelompok 2 apa 1 dulu yang mau presentasi? Kelompok 1 saja, Bu, kita. Oke, boleh. Kelompok 1. Jadi kelompok 2 terakhir ya. Ya, Bu, sebentar saya share screen dulu. Iya. Untuk kelompok yang 2, apa sudah bisa share screen? Siap? Bisa, Bu. Oh, bisa. Oke. Nanti setelah kelompok 1 ya. Ya, Bu. Oke. Udah kelihatan, tinggal di landscape. Landscape. Oh ya, Bu, sebentar. Sudah, Bu? Ya. Ya, sip. Sudah saya mulai. Oke, bagus ya.
Boleh, Satria dulu yang bacakan. Iya. Silakan. Saya bahas yang kromatografi ya, Bu. Ya, lanjutannya kan kromatografi, ya. Ya. Kromatografi berdasarkan kegiatan literasi di YouTube. Yang pertama, pada proses kromatografi, ketika air memulai meresap mencapai noda spidol hitam di atas kertas akan terpisah menjadi beberapa warna, yaitu warna merah, kuning, dan biru. Warna spidol sebenarnya dihasilkan oleh pencampuran beberapa zat warna. Air yang mengalir melalui pori-pori kertas kromatografi akan mendorong pemisahan zat warna pada spidol berdasarkan kelarutan. Hal tersebut akan mengakibatkan warna spidol hitam tampak terpisah menjadi beberapa warna. Nah, yang kedua, contoh kromatografi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menguji apakah benda pewarna yang digunakan dalam makanan untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah menguji tinta yang digunakan pada pemalsuan dokumen seperti surat, cetak, dan giro. Yang ketiga adalah menguji terdapat obat terlarang dalam urin atlet atau penyalahgunaan narkoba. Yang keempat adalah pemeriksaan apakah pestisida terdapat pada sayuran atau buah-buahan masih dalam batas aman. Berdasarkan prinsip dasar kromatografi, kromatografi adalah perbedaan kecepatan perambatan zat-zat dalam medium tertentu yang disebabkan perbedaan kelarutan. Sedangkan tujuan kromatografi adalah memisahkan dan mengidentifikasi zat-zat penyusun campuran. Sudah, Bu, itu saja, Bu. Itu saja. Yang dari kelompok U rancangannya bagaimana? Yang hubungannya sama kromatografi tentunya ya. Ya, sekarang gantian email, Bu, yang membacakan. Oh, email. Ya, ayo email dibacakan rancangan kelompok tadi. Email. Satria, email. Kenapa ada gangguan di email? Ya, sepertinya kayaknya gangguan, Bu. Oh, boleh dilanjutkan. Oh, email terlempar ya, email terlempar. Ya, saya lanjutkan. Ya, boleh dilanjutkan. Ya. Silahkan. Yang kedua adalah rancangan pemisahan komponen-komponen warna dari spidol warna merah, hijau, dan biru. Setelah melakukan studi literatur dan berdiskusi kelompok, kami merencanakan pemisahan kromatografi kertas. Seperti itu, Bu. Sekarang yang kromatografi kertas ini akan dibacakan oleh Rika, Bu. Oke, boleh Rika, silahkan. Kromatografi kertas, pemisahan campuran berdasarkan perbedaan perambatan zat dalam medium tertentu yang disebabkan perbedaan kelarutan dan bahan. 1. Kertas HVS, tusuk sate, lem kertas, penggaris, pensil, spidol merah, biru, hijau, gunting, dan 3 gelas kaca yang diisi air dengan ketinggian 2 cm. Langkah kerja, 1. Buatlah kertas sebanyak 3 potong dengan ukuran 4 x 12 cm. 2. Tusuk sate. Ketiga, buat garis penada awal dan buatlah titik dengan spidol di bagian tengah garis. Keempat, celupkan ujung kertas yang dekat dengan garis ke dalam pelarut air. Kelima, amati bagaimana pelarut ini akan membawa partikel-partikel warna larut dalam fase geraknya. 6. Catat kecepatan. Itu lihat, ya. Oke, coba saya lihat gambarnya dulu, sebentar. Oh ya, dibuatnya seperti ini ya. Nanti kalian akan buat seperti ini ya. Betul. Ya, oke. Yang lain apakah sama? Langkah-langkahnya hampir sama ya? Mungkin untuk kromatografi kertas, kita kan pakainya kertas saja ya. Kertas itu bisa kertas HPS, bisa kertas buram. Yang jelas di
dipotong sedemikian rupa, disusun seperti ini, dan media geraknya itu adalah airnya ya. Nah, jadi ini sudah rancangan yang bagus ya, sederhana kan, bisa dilakukan kan? Ya, sudah Bu, bisa dilakukan Oke, kami. bisa. Oke, ini cepat melakukannya kalau seperti ini. Lanjut, boleh stop screen-nya, kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 berarti membacakan yang hasil diskusinya ya. Untuk sampel yang ke berapa berarti? Sampel yang campuran itu ya. Campuran garam bersama kapur barus. Ya. Ya, betul. Kapur sama garam sama pasir. Sudah saya stop screen-nya, Bu. Oke, terima kasih Satria. Sekarang gilirannya Randy yang share screen. Iya, Bu. Sudah, Oke, Bu, sudah keluar, Bu. Randy. Oh, udah. Sudah terlihat ya? Sudah, Iya, Bu. Bu. Monggo dibacakan dari yang pertama. Yang ke-1, filtrasi. Pada proses filtrasi dihasilkan dua komponen, yaitu filtrasi dan residu yang tertahan di kertas haring. Filtrasi yang berupa air dan residu yang berupa endapan kopi tertahan di kertas haring. Hal ini disebabkan karena air mampu melewati kertas saring dan lolos ke gelas penampung, sedangkan endapan kopi tidak bisa melewati kertas saring sehingga tetap tertahan di kertas saring. Contoh filtrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah pembuatan santan kelapa, penyaringan teh, pengayapan tepung. Sedangkan prinsip dari filtrasi adalah 1. Pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel zat. Yang kedua, zat yang ukuran partikelnya lebih besar dari ukuran pori-pori filter akan tertinggal atau tertahan di penyaringan filter. Yang ketiga, residu zat yang tertinggal di filter. Yang keempat, filtrasi zat yang lolos dari filter atau hasil penyaring. Yang terakhir, tujuan filtrasi adalah 1. Memisahkan zat yang bermanfaat atau zat cair atau zat gas dari zat lainnya atau zat padat. Oke. Ya, cukup lancar filtrasi ya, karena lanjut kristalisasi. Dari kelompoknya masih dibacakan ya kristalisasinya? Iya, Bu. Saya yang membaca, Bu. Oke, Tio, silahkan. Kristalisasi. 1. Pada proses kristalisasi, ketika larutan garam dan air dipanaskan, maka air akan menguap sehingga semakin bertambahnya waktu. Konsentrasi garam dalam larutan akan semakin pekat karena kandungan air berkurang. Jika pemanasan dilanjutkan, maka air dalam larutan tersebut akan habis sehingga terbentuk kristal garam. 2. Oke, betul sekali. Dalam kehidupan pembuatan dapur dari air laut, pembuatan gula dari tebu, pembuatan pecel atau micin, pembuatan bubuk kopi instan tanpa ampas. Prinsip dasar kristalisasi adalah proses pemisahan campuran berdasarkan keadaan lewat jenuh, pembentukan kristal berdasarkan perbedaan titik beku. Tujuan kristalisasi adalah mendapatkan zat terlarut berupa kristal murni yang berlarut pada pelarutnya. Ya. Sublimasi. Ya, lanjut ke sublimasi. Ini presentasi diborong kelompok 2 ya. Oke, boleh. Lanjut saja. Kelompok 2. Sublimasi. Berdasarkan kegiatan literasi di YouTube, 1. Pada proses sublimasi ketika campuran kapur barus dan pasir dipanaskan, kapur barus yang dipanaskan akan berubah wujud menjadi uap atau gas. Kemudian ya, bagus. terbentuk akan melalui proses pendinginan. Karena adanya proses pendinginan, maka gas berangsur berubah menjadi bentuk kristal murni yang menempel pada dinding cawan kaca. Sedangkan pasir akan tetap berada pada beker gelas. 2. Contoh sublimasi dalam kehidupan sehari-hari. Penguapan kapur barus, memisahkan kapur barus dari pengotornya, memisahkan iodin dari campurannya, sublimasi belerang yang terjadi di kawah gunung Merapi, pemisahan es kering, karbon dioksida padat dengan air. Prinsip dasar sublimasi adalah kemampuan zat-zat dalam campuran untuk menyublim, berubah wujud dari padat ke gas.
Tujuan sublimasi adalah mendapatkan zat padat berupa kristal murni. Oke. Rancangannya bagaimana? Jadi tadi sublimasi itu berdasarkan zat-zat yang menyublim ya. Nanti didapatkan kristal murni. Ya, bagus ya. Yang lain sama ya jawaban-jawabannya. Kalau ada kesalahan, Ya, ada yang salah, silahkan kalian koreksi jawaban temannya ya. Koreksi, salah Bu, saya yang gini. Oke. Silahkan lanjut. Nah, untuk selanjutnya, rancangan pemisahan campuran, garam dapur, pasir, dan kapur barus. Setelah melakukan studi literatur dan diskusi kelompok, kami merancang pemisahan campuran, garam dapur, pasir, dan kapur barus dengan menggunakan metode pemisahan sublimasi, filtrasi, dan kristalisasi. Untuk yang pertama, sublimasi. Untuk memisahkan kapur barus dari campuran, membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama, es batu. Kedua, penutup kaleng. Ketiga, kaleng bekas susu. Keempat, pemanas spiritus. Dan kelima, campuran garam dan pasir. Untuk langkah kerjanya, yang pertama, campuran dimasukkan dalam wadah kaleng dan ditutup rapat dengan kaleng. Yang kedua, di atas penutup diisi es batu secukupnya. Susunlah alat seperti gambar berikut. Oke. Dan yang selanjutnya, kemudian campuran tersebut dipanaskan di atas kompor dengan api kecil. Dan ditunggu beberapa menit sampai tidak ada zat yang menguap lagi dan amati apa yang terjadi serta catat hasil pengamatannya. Lalu matikan pemanas, kemudian keluarkan es dari atas cawan stainless. Dan selanjutnya, balik cawan stainless dan amati zat yang menempel pada cawan stainless tersebut. Dan yang D, amati zat yang terdapat pada padi, campuran pasir dan garam dapur. Dan yang terakhir, catat semua hasil pengamatan. Ya, lanjut ke, dilanjutkan pakai filtrasi ya. Oke, monggo. Untuk yang kedua adalah filtrasi. Untuk memisahkan campuran antara air garam dengan pasir, alat dan bahan yang pertama 2 gelas kaca untuk menampung, lalu 1 kertas saring dilipat membentuk kerucut, bisa diganti kain atau tisu, dan kompor. Itu Dan maksudnya yang tisu kompor. Terus? Dan yang ketiga adalah 1 corong. Keempat, campuran garam dan pasir. Dan kelima, air secukupnya. Oke, langkah kerjanya? Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang A, masukkan campuran garam dan pasir pada gelas kaca dan tambahkan air secukupnya pada campuran garam dan pasir, lalu mengaduk campuran tersebut sampai semua garam larut dalam air. Lalu yang B, kertas saring yang sudah dilipat bentuk kerucut ditempatkan pada corong. Dan yang terakhir yang C, susun alat sebagai berikut. Dan yang D, kemudian cairan kita dituangkan pada corong. Dan yang E, amati yang terjadi dan catat hasil pengamatannya. Oke, lanjut. Kristalisasi. Untuk yang selanjutnya dilanjutkan oleh Reva, Bu. Oke, Reva, silahkan. 3. Kristalisasi. Untuk memisahkan garam dari larutan garam, alat dan bahannya kaleng bekas, pemanas spiritus, dan larutan garam. Langkah kerjanya yang pertama, memasukkan larutan garam pada kaleng. Yang kedua, panaskan larutan garam dengan pemanas spiritus sampai semua air menguap. Yang ketiga, matikan pemanas dan amati zat yang terdapat pada wadah panci. Oke, itu gambarnya ya. Ya, anak-anak yang di kelompok lain apa sama dengan tiga metode atau teknik pemisahan ya. Jadi di sampel garam, campuran garam, pasir, dan kapur barus. Pakai 3 nih. Kelompok 2 menggunakan sublimasi, lalu dilanjut dengan filtrasi, dan yang terakhir dia pakai kristalisasi.
Ya, bagus sekali ya. Jadi di sublimasi nanti kita dapatnya kristal kapur barus ya. Terus yang di kedua nanti dapatnya itu adalah pasirnya. Pasirnya tertahan di mana? Kalau di saringan tertahan yang pasir apa yang air? Yang pasir, Bu. Yang mana? Yang pasir, betul. Sehingga nanti kita udah bisa mengeluarkan pasir. Lalu dikristalisasi dapatnya apa? Dapatnya zat murni apa? Mendapatkan Ini yang digambar ini kamu gambar. Gas. Nah, itu dapatnya garam ya. Nah, itu udah benar ya. Langkah yang kelompok lain apakah sudah sama? Kurang lebih sama, Bu. Lebih sama, artinya memutuskan menggunakan metode ini benar-benar dilihat dari prinsip kerjanya kan. Tadi dengan sampel yang campuran tadi kita bisa pakai 3 metode. Kalau menggunakan ini digunakan destilasi, langsung dengan destilasi bisa apa tidak? Tidak bisa. Bisa, ya nggak bisa karena destilasi perbedaan titik didih lah. Pasir bisa mendidih, nggak bisa ya. Jadi kalau pakai destilasi tidak bisa karena di sana nanti ada kapur barusnya itu yang membuat dia tidak bisa. Karena kapur barus mudah menguap. Nah terus tadi boleh di stop share screen-nya dulu untuk Randy? Iya, Bu. Nah, di kelompok yang jelita, kelompok 3 tadi, itu kan metodenya apa tadi? Jelita destilasi ya? Destilasi tadi, Bu. Ya. Ya, Bu. Untuk jelita destilasi itu kan campuran homogen antara alkohol dengan air. Jadinya ada air, tapi air itu kan mengandung alkohol. Nah, untuk jelita tanya jelita dan kelompoknya ya, ada jelita dan lainnya. Itu Ibu tanya bagaimana kamu tahu kalau yang kamu dapatkan itu alkohol? Ujinya itu bagaimana? Benar nggak sih yang kamu dapatkan destilat itu alkohol? Ujinya bagaimana? Saya jawab kelompok jelita tadi. Kan dengan cara destilasi terus teruji tidak? Itu tahu-tahu ini kita dapatnya air. Bagaimana uji alkoholnya? nggak tahu Bu Oh, saya. ini Nggak tahu Abed Bu saya. ada gangguan. Oke, jadi nggak tahu ya. Nah, ini kamu harus studi literatur lagi berarti. Nah, alkohol itu mudah terbakar tidak? Mudah terbakar. Atau mungkin kamu kalau megang alkohol sama megang air kan beda tuh. Megang alkohol dengan megang air beda apa tidak? Beda. Kalau alkohol seperti kita pakai sanitizer, ya. Seperti kita pakai sanitizer kan dingin-dingin ya. Iya. Nah, pakai sanitizer dingin-dingin. Kalau air kan nggak dingin. Nah, itu bisa dilihat dari rasakan. Oh iya, ini bener nih alkohol yang kita dapat. Atau kalau dengan yang kita tahu tadi sifatnya mudah terbakar, itu bisa ditaruh di tisu terus kita nyalakan pakai korek api. Nah, itu langsung ya kan. Terus, nah. Tapi lebih enak yang pakai itu Bu, yang dirasakan saja Bu. Kalau pakai dirasakan saja, betul-betul dirasakan saja. Nah, dari yang kalian buat, kalau yang destilasi tadi kan pakai rancangan ya. Nah, pakai rancangan yang dari bahan-bahan bekas. Ini kemungkinannya bisa dapat murni atau tidak, namanya sederhana. Itu kan pasti mungkin ada kebocoran ya, tidak rapat dalam selangnya. Nah, ini mungkin mendapatkannya ya kurang dari yang skala lab ya. Artinya kalau lab itu benar-benar rancangan destilasinya rapat, terus bagus alatnya, beda dengan yang kita buat sendiri. Ya, tadi faktor-faktor sampingnya itu ada. Nah, terus kalau yang untuk kromatografi itu mudah ya dengan menggunakan kertas saja. Dari yang kita bicarakan ini, nanti kita sudah mulai 5, destilasi, filtrasi, kromatografi, terus ada sublimasi, dan ada kristalisasi. Oke anak-anak, ada yang mau ditanyakan sebelum saya suruh untuk kesimpulan? Oke. Nah, nanti yang ini kesimpulannya saya minta tolong sudah dibuat ya, jadi dibacakan oleh Pradipta.
Radita Iya, bagian Bu, siap. kesimpulan. Oke, silahkan. Baik, Bu. Ayo, Dit. Wait. Sabar. Temennya Udah, Bu. nanti grogi. Ya, OTW. Ya, udah. Oke, kesimpulan. Distilasi. Pemisahan campuran berdasarkan Dijalankan dulu, Pradipta. Mohon maaf, dijalankan ke slide yang kedua. Ya, oke. Ya, Silahkan. Sudah. Distilasi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih antar zat-zat penyusun campuran. Kromatografi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan zat-zat dalam medium tertentu disebabkan perbedaan kelarutan. Filtrasi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Sublimasi adalah pemisahan campuran berdasarkan perubahan wujud zat menjadi gas. Kristalisasi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kelarutan dari komponen zat padat dalam pelarut tertentu. Oke, jadi 5 teknik pemisahan ini ya yang kita lakukan hari ini. Ini kesimpulan dari kalian, cukup bagus kesimpulannya ya. Oke, ada sebelum ini ada yang mau ditanyakan? Apa yang lain membuat kesimpulannya sama? Sama ya? Ya, Bu, kurang lebih. Sama ya? Oke, ya ini tampilannya bagus sekali dengan warna-warna. Penguatan dari Bu Diana untuk yang filtrasi dulu. Filtrasi pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Berarti kita tahu bahwa partikelnya ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Sehingga kita menggunakan penyaring ya, menggunakan penyaring. Nah, di filtrasi ini tidak hanya cair dan padat, tetapi juga bisa cair dan padat, bisa juga padat dengan padat atau padat dengan gas ya. Jadi yang difiltrat pasti bentuknya padat ya. Yang tertahan di saringan. Misalnya kalau cair dengan padat itu seperti tadi santan dengan kelapa ampasnya. Terus kalau padat dengan padat, misalnya perbedaan ukuran kerikil dengan pasir ya, kita ayak. Lalu kalau yang gas dengan padat itu misalnya kita pakai masker. Nah, pakai masker kan untuk supaya kita mendapatkan udara yang bersih dari partikel-partikel padat debu itu terpisah ya. Seperti itu. Nah, terus kalau yang kedua yaitu sublimasi, ini pemisahan campuran berdasarkan perubahan wujud zat menjadi gas. Nah, ini ditekankan bahwa yang zat di antara campuran tersebut itu ada yang punya sifat menyublim. Jadi menyublim itu padat menjadi gas. Kalau sudah ada seperti tadi kapur barus itu bisa menyublim, maka kita gunakan sublimasi untuk memisahkan kapur barus tersebut. Nah, yang punya sifat menyublim selain kapur barus itu ada iodin ya, iodin juga bisa. Lalu amonium klorida juga bisa. Nah, untuk yang kristalisasi, nah ini kristalisasi berarti ingin mendapatkan suatu kristal murni ya. Sama dengan sublimasi juga kristal murni. Nah, di sini pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kelarutan dalam komponen zat padat dalam pelarut tertentu. Ya, jadi kelarutannya itu seperti apa? Yang mudah larut, lalu nanti dipanaskan, maka yang tertinggal itu adalah yang kalau tadi di sampelnya itu garamnya, ya. Nah, destilasi. Nah, destilasi ini untuk campuran-campuran yang homogen tentunya. Homogen kan tidak terlihat ya, tidak terlihat perbedaannya, komposisinya sama. Nah, di sini kita bisa melakukan pemisahan itu dengan perbedaan titik didih. Tadi yang di percobaan itu alkohol dengan air. Nah, alkoholnya itu titik didihnya 74,8% 8 Celcius. Lalu kalau yang air itu 100 derajat Celcius, sehingga nanti uapnya itu yang keluar duluan itu adalah alkohol, sehingga kita mendapatkan alkohol yang murni. Kromatografi ini adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan. Jadi nanti di kertas tadi itu yang merambat lebih cepat itu akan nampak di sana ya. Lalu fungsinya tadi bagus sekali ya, itu bisa
kita mengidentifikasi apakah dalam pewarna makanan itu aman atau tidak, ya. Terus kita bisa tahu apakah seorang atlet atau seorang siapapun itu memakai narkoba atau tidak, bisa pakai kromatografi. Ya, cukup penegasan dari Bu Diana. Apa ada yang mau ditanyakan? Anak-anak? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Ada. Oke. Untuk Pradipta, monggo di stop dulu share screen-nya. Sudah bagus kesimpulannya ya. Baik, Bu. Nah, anak-anak, Ibu minta nanti setelah ini kalian bisa mengerjakan kuisis ya. Kuisisnya itu tidak sampai, durasinya tidak sampai 5 menit. Nah, kalian bisa isi setelah dari Meet ini. Tapi Ibu tunggu 5 menit saja ya. Jadi kalau kalian dalam waktu 5 menit nanti tidak juga ada masuk nilai kuisisnya, maka kalian tidak Ibu anggap mengerjakan ya. Itu sebagai nilai evaluasi. Paham? Paham, Bu. Ya, jadi habis ini. Oke, anak-anak, terima kasih banyak. Hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Tentang? Kita belajar tentang pemisahan campuran. Ya, tentang pemisahan campuran. Kesimpulannya sudah. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Saya minta tolong kepada Rika ya untuk memimpin doa selesainya pembelajaran ini. Oh, tunggu sebentar Rika. Rika tunggu sebentar. Sebelum berdoa, Ibu tadi sudah banyak menilai ya keaktifan kalian. Yang hari ini aktif sebagai siswa yang paling aktif. Sebenarnya semuanya sudah aktif. Cuma yang paling aktif itu tadi adalah di kelompok berapa tadi? Ya, di kelompok 2, Lila ya. Lila itu tadi paling aktif, nanti akan dapat hadiah dari Bu Diana ya. Hadiahnya kalau sekarang ini itu yang paling senang itu biasanya kalau dikasih kuota. Ya enggak? Ya, yang cepat nyampe, yang menyenangkan. Ya, insya Allah nanti diberikan oleh Bu Diana ya, tunggu saja. Oke, sekarang kita boleh tutup berdoa. Rika, monggo. Ya Bu, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak. Anak-anak, terima kasih atas pembelajaran hari ini terlaksana dengan baik dan lancar. Mohon maaf atas kekurangan, kesalahan ya Bu Diana, mungkin ada kata-kata yang salah. Ya, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya bisa ditanyakan lewat WA saja ya. Ingat, kuisisnya 5 menit mulai dari penutupan Meet ini. Kalau lebih dari itu, maka Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai ketemu perjumpaan minggu depan dengan materi baru ya. Boleh keluar dari meeting ini, silahkan. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Dita.